Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss dalam pelajaran prakarya. Nah, minggu kemarin kalian sudah diberikan tugas oleh Miss, maka minggu ini Miss akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang komoditas satwa harapan bab 11. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya lancar dan ilmu yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Selesai. Sekarang kalian buka bukunya halaman 189 bab 11 tentang komoditas satwa harapan. Kenapa sekarang bab 11? Karena minggu lalu Miss sudah menyampaikan materi, kemudian minggu kemarin lagi Miss sudah memberikan tugas sama kalian juga. Maka minggu ini Miss akan menyampaikan materi selanjutnya. Sudah dibuka ya bukunya, sambil dilihat dan dibaca juga. Yang pertama yaitu pengertian satwa harapan. Satwa harapan adalah hewan yang dipelihara atau diternak dan diusahakan untuk menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Nah, nilai ekonomisnya yaitu adalah alasan utama manusia melakukan budidaya satwa harapan. Berbagai produk dan jasa dapat dihasilkan dari ternak satwa harapan. Contohnya daging, minyak, gading, taring, kulit, telur, sampai pemanfaatan bulu dan nilai kekhasannya. Jadi setiap hewan memiliki manfaat masing-masing ya. Nah, di sini ada beberapa kelompok satwa yaitu masuk ke dalam kelompok satwa harapan. Ada 5 jenisnya. Yang pertama kelompok Pisces, yaitu contohnya ikan arwana. Yang kedua yaitu kelompok reptilia atau reptil, contohnya ular dan buaya. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok Aves, contohnya burung puyuh, cuca rawa, dan ayam hutan. Kemudian yang keempat adalah kelompok mamalia, contohnya rusa dan gajah. Dan yang terakhir adalah kelompok insekta, contohnya kupu-kupu dan lebah. Nah, dalam 5 kelompok tersebut itu semuanya bermanfaat untuk manusia. Kenapa manusia memelihara atau menternak hewan tersebut? Karena yang pertama memang alasannya karena nilai ekonomisnya lebih besar. Seperti contohnya ikan arwana itu mahal, ular juga susah dan bahkan dijualnya pasti akan mahal. Kemudian burung puyuh juga sama, dimanfaatkan untuk pangan. Kemudian rusa, gajah, dan kupu-kupu serta lebah itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk manusia dalam segi nilai ekonomisnya. Bahkan bisa digunakan untuk pangan kalian sehari-hari ataupun manusia yang lain ataupun masyarakat yang lain. Nah, itu ya kelompok satwa harapannya. Kemudian yang B, jenis-jenis satwa harapan. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan atau satwa harapan. Yang pertama yang kita bahas adalah puyuh. Puyuh termasuk jenis burung liar yang untuk pertama kalinya berhasil diternak di Amerika Serikat pada tahun 1870. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama kalian sebelum kalian beternak puyuh. Contohnya pembibitannya, kemudian pakannya seperti apa, pengendalian hamanya seperti apa, dan penyakit serta pengelolaan usaha ternak. Burung puyuh dibudidayakan untuk dimanfaatkan telur, daging, bulu, ataupun kotorannya. Nah, sampai kotorannya aja puyuh sangat dibutuhkan. Jadi jangan kalian lihat puyuh itu cuma telurnya aja. Nah, selain itu, selain telurnya, dagingnya juga bermanfaat, bulunya juga, bahkan kotoran puyuh pun bisa digunakan dan dimanfaatkan sama masyarakat ataupun pembudidayanya. Selain itu, ada beberapa jenis puyuh. Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu Arboporophila japonica, yaitu ataupun puyuh gonggong. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Silahkan kalian baca di halaman 192. Ciri-ciri yang pertama yaitu badannya bulat, paruhnya berwarna hitam, kaki merah muda,
badan kelabu, dan suaranya menyerupai bunyi gong kecil. Nah, itu adalah ciri-ciri dari puyuh gonggong. Kemudian yang kedua yaitu jenis puyuh Rholulus rhoulou ataupun puyuh mahkota. Ciri-cirinya yaitu bulu berwarna hijau dan di kepala terdapat bulu berbentuk kipas. Yang ketiga yaitu jenis puyuh Coturnix chinensis ataupun puyuh batu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, bulunya berwarna coklat muda dan garis-garis kehitaman. Nah, burung puyuh dapat diketahui jenis kelaminnya setelah berumur 21 hari. Nah, setelah 21 hari bisa kalian tentukan jenis kelaminnya seperti apa. Jenis kelaminnya kalau di manusia misalnya perempuan ataupun laki-laki. Nah, bisa kalian tentukan setelah 21 hari. Ciri-ciri yang membedakan puyuh jantan dan betina. Nah, ada di sini ya, di halaman 193. Di sini yang puyuh betina yaitu tidak berkokok, kemudian bagian belakang kloaka rata dan berminyak. Yang selanjutnya lebih tenang dan tubuhnya lebih berat, itu yang puyuh betina. Bedanya dengan puyuh jantan. Kalau puyuh jantan, kalau misalnya puyuh jantan yang dewasa berkokok, kemudian di atas kloaka terdapat benjolan daging sebesar kelereng, mengkilap dan licin. Kemudian lebih aktif. Tubuhnya lebih ringan dibandingkan jantan. Nah, itu adalah contoh puyuh jantan. Beda dengan puyuh betina ya. Perbedaannya sangat jauh. Nah, di buku kalian di halaman 193 itu contoh burung puyuh. Itu ada yang nomor 1 dan 2. Itu yang pertama itu contohnya Arbopolia japanica. Nah, ataupun puyuh gonggong. Yang gambar kedua itu Rholulus rhoulus ataupun puyuh mahkota. Nah, itu yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu burung puyuh ataupun puyuh ya, satwanya. Kemudian yang kedua, hewan satwa harapan yaitu lebah. Lebah merupakan serangga penghasil madu, royal jelly, polen ataupun serbuk sari dan lilin lebah atau malam. Nah, di sini banyak sekali ya ciri-cirinya. Tubuh lebah ditutupi bulu-bulu halus yang berguna untuk menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Mulutnya berbentuk tabung panjang yang dipakai untuk menghimpun nektar dan disimpan dalam lambung madu atau tembolok. Kepala lebah menyerupai bentuk segitiga. Alat penglihatannya berupa mata tunggal dan mata majemuk. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Sepasang sayap bagian depan lebih besar ukurannya dibandingkan sayap belakang. Alat reproduksinya lebah, kalau misalnya yang jantan berupa sepasang testis. Kalau alat reproduksi lebah yang berupa betina ataupun lebah ratu berupa 2 buah opari besar berbentuk buah apel berisi ovariola tertutup. Suhu yang cocok untuk lebah untuk budidayanya yaitu 26 derajat Celcius. Lokasi yang paling disukai lebah adalah lokasi yang terbuka, yang jauh dari keramaian dan banyak terdapat bunga sebagai pakannya. Bisa dikatakan kalau lebah itu pengennya yang sepi-sepi aja ya, nggak boleh ada keramaian. Nah, di sini ada jenis-jenis lebah juga. Yang pertama yaitu Apis dorsata merupakan lebah madu paling produktif ataupun lebih banyak menghasilkan ya. Kemudian yang kedua Apis indica, yang ketiga Apis mellifera, yang keempat Apis mellifera var unicolor, yang kelima Apis mellifera var florea, yang keenam Apis coscevinocopi, yang ketujuh Apis andreniformis, yang ke-8 Melifona thoracica, dan yang terakhir Trigona sp. Nah, di situ ada contoh-contoh lebahnya, gambarnya ada ya. Yang pertama, gambar yang pertama yang ada di buku kalian adalah bentuk fisik lebah. Yang kedua, gambar kedua salah satu aktivitas lebah yang mengumpulkan nektar dan polen. Nah, itu adalah hewan satwa harapan yang kedua yang kita bahas. Yang ketiga yaitu bekicot.
Ya, kalian tahu lah bekicot seperti apa. Di situ di buku kalian ada ya gambarnya. Sebelum melihat gambarnya, Miss akan menjelaskan apa sih bekicot. Bekicot merupakan hewan moluska dari kelas Gasteropoda yang berjalan dengan menggunakan perut yang bernapas dengan paru-paru. Tubuhnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian luar terdiri dari bagian keras yang disebut cangkang. Kalau yang bagian dalamnya terdiri atas bagian yang lunak yang disebut dengan badan. Badan terdiri atas kepala dan kaki. Bekicot dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi kecap, kemudian tepung, lauk, keripik, kosmetik, bahan baku obat, dan pakan ternak. Biasanya kalau bekicot itu ya untuk pakan ataupun kosmetik banyaknya, tapi ya mungkin untuk yang lain seperti pakan ternak ataupun bahan baku obat yang lainnya bisa juga dimanfaatkan. Nah, di sini ada dua jenis bekicot yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Alchatinita pulica. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu bercangkang lebih ramping atau runcing dan pola garis pada cangkang tidak terlalu nyata. Yang kedua, Alchatina variegata. Cirinya bercangkang lebih bulat atau gemuk dan pola garis pada cangkang lebih nyata. Nah, di sini ada gambarnya. Di buku kalian ada gambarnya ya. Bisa kalian lihat itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu jenis bekicot Alchatina variegata. Yang kedua jenis Alchatina pulica. Nah, itu ya. Kemudian hewan satwa apa lagi sih yang bisa dibudidayakan atau dimanfaatkan? Nah, yang keempat yaitu adalah ular. Kalau ular sering lah ya sudah familiar. Apa sih ular? Pasti yang bentuknya panjang, berbisa, dan berbahaya. Mungkin menakutkan juga untuk manusia. Nah, ular adalah reptil bertubuh panjang, ramping, dan bersisik, tidak berkaki, tidak bertelinga, serta matanya tidak berkelopak. Ular merupakan binatang yang tuli karena tidak mempunyai lubang gendang telinga. Tetapi ular memiliki organ Jacobson yang berperan sebagai indera pembau dan perasa. Ular dibudidayakan untuk dimanfaatkan kulit, daging, minyak, bisa, dan darahnya. Itu ya manfaat dari ular. Walaupun kelihatannya menyeramkan, menakutkan, dan mematikan, tapi ular juga ada manfaatnya. Ya, untuk dimanfaat dari kulitnya, dari dagingnya, minyaknya juga bisa, bisanya, dan darahnya juga bisa dimanfaatkan. Ada beberapa jenis ular juga. Jenis ular dibedakan menjadi dua, yaitu jenis ular berbisa dan jenis ular tidak berbisa. Nah, di sini di buku kalian itu ada perbedaan antara ular berbisa dan ular tak berbisa. Yang pertama, disebutkan ular yang berbisa, ciri-cirinya yaitu yang pertama gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, kemudian membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisanya, bentuk kepalanya menyerupai segitiga sempurna, memiliki taring bisa, racun mematikan, setelah menggigit masih tinggal di tempat, gigitannya mematikan. Dan contohnya ular berbisa yaitu adalah king cobra, welang, picung, dan ular weling. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ular yang berbisa dan ciri-ciri ular berbisa. Nah, sekarang Miss akan menyebutkan ular ataupun ciri ular tak berbisa. Yang pertama, gerakannya cepat, takut pada musuh, agresif jadinya dianya. Tapi bukan agresif yang centil ya. Kalau misalnya manusia ataupun orang-orang mungkin centil ataupun agresif ya dikategorikan yang tidak baik. Nah, mungkin kalau di sini dia takut pada musuh untuk menjaga dirinya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu beraktivitas pada siang hari. Membunuh mangsanya dengan membelit. Bentuk kepala bulat atau oval, tidak memiliki taring bisa, setelah menggigit langsung lari. Gigitannya tidak mematikan. Contoh ular tidak berbisa yaitu piton,
boa, ular pelangi, dan ular sawah. Nah, itu adalah beberapa ciri dari ular yang tak berbisa dan contoh ular tak berbisa. Nah, di buku kalian juga ada contoh ataupun gambar dari ular. Yang gambar pertama itu adalah king cobra, tergolong ular yang berbisa. Yang gambar kedua itu adalah boa, tergolong ular tidak berbisa. Dan yang paling menyeramkan adalah king cobra yang bisa kalian lihat di nomor 1. Nah, mungkin materi hanya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Dan semoga kita bisa diberikan kesehatan terus dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Kemudian kita juga bisa sehat walafiat tanpa gangguan apapun dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.